Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan upload hasil recording untuk pembahasan biologi untuk les online kemarin, ya. Nah, alhamdulillahnya cerita dari siswa-siswa yang ikut les online kemarin untuk soal-soal tahun USM Unsri tahun 2002 banyak soal-soal yang mirip yang sudah pernah dibahas di kelas Zoom, ya. Dan alhamdulillahnya juga banyak kabar baik dari siswa-siswa yang ikut les online, banyak yang lulus juga. Ini salah satunya ada Putri dari SMA 4 Lahat lulus FK Unsri, Cahyata SMA 1 Medan lulus FK Unsri juga, Ilham SMA IT Albina Bekasi FK Unsri, terus ada Kaila SMA Kumbang lulus FK Unsri, Zafira SMA 3 Palembang FKG Unsri, Umi lulus Gizi Unsri, Femi lulus psikologi, kemudian ada Nanda lulus Kesling, masih banyak yang lain ya, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Ini uh, dari siswa-siswa yang ikut les online kemarin. Oke ya, kita langsung aja. Ini sengaja saya upload untuk video-video pembahasan dari les online kemarin sebagai referensi untuk siswa-siswa yang akan mengikuti USM Unsri atau UTBK di tahun 2023. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Sekarang udah jelas ya? Jelas, Kak. Oke, aman ya, kita bisa langsung. Oke, jadi kita bahasan kita adalah untuk USM Unsri di tahun 2021 dan juga di 2018. Ya, kemarin kakak udah minta ke kalian siapa tahu ada yang punya soal 2021 sama 2020 dan kita dapatnya hanya dari 2021 ya. Kurang lebih ada 4 soal kemarin dikirim sama Zafira. Oke lah, langsung aja kita ngeliat untuk soalnya. Nah, ini soal pertamanya. Ya, ini soal asli ya dari tahun 2021. Ya, ini kakak apa nggak tahu ya ini nomor berapa posisinya di apa namanya di soalnya, tapi intinya ini adalah soal asli. Langsung aja lah kita coba bahas. Oke, dan sebelum kakak bahas, kakak kasih kesempatan ke kalian juga kayak biasa ya untuk mencoba memberikan jawaban dulu terhadap soal yang udah kakak tampilkan di sini ya. Dimulai dari yang soal pertama ini deh. Kakak kasih waktunya 1 menit aja lah ya untuk mempersingkat waktu. Oke, silakan dicoba jawab. 1 menit dari sekarang. Ketik di kolom chat aja ya kayak biasa. Endosperma pada biji durian bersifat triploid sebab endosperma berasal dari pembuahan inti sperma yang diploid dengan inti kandung lembaga sekunder yang haploid. Oke, benar atau salah? Salah itu. Udah 1/2 menit belum ada yang berikan jawaban. Udah 1 jawaban dari Zafira menjawab A. Lain gimana? 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Oke. Ya, jadi ada 1 jawaban aja. Kita di sini punya jawaban dari Zafira ya, yaitu A. Nah, kita lihat aja langsung deh dari pembahasannya ya. Oke. Endosperma pada biji durian itu bersifat triploid ya, benar atau salah sih? Oke. Nah, untuk soal ini sendiri ini berhubungan dengan apa ya? Tentang pembuahan pada tumbuhan ya. Jadi tentang pembuahan pada kelompoknya tumbuhan. Nah, kalau kalian masih ingat ya, pembuahan pada tumbuhan itu sebenarnya dikategorikan ada 2 macam tipikal pembuahan ya. Ada yang namanya pembuahan tunggal dan ada juga yang namanya pembuahan ganda gitu. Jadi ada 2 macam. Yang pertama namanya pembuahan tunggal. Pembuahan yang tunggal. Nah, atau single fertilization.
Nah, di sini pembuahan tunggal itu berarti adalah tipikal pembuahan yang pembuahan kan fertilisasi ya bahasa lainnya. Jadi ini hanya peleburan antara sel kelamin jantan gitu lah ya, sperma dan ketemu nanti dengan ovum. Nah, di mana keduanya ini memiliki secara kromosom adalah sifatnya yang haploid ya. Nanti hasilnya adalah ya zigot gitu, zigot atau nanti dia jadi embrio gitu ya. Jadi cikal bakal tumbuhan barunya lah intinya. Dimana zigot atau embrio ini dia bersifat yang namanya diploid ya. Dan tipikal pembuahan yang seperti ini biasanya kita ketemunya tuh pada kelompok tumbuhan mulai dari lumut ya, jadi bryophyta, kemudian bisa juga tumbuhan paku, pteridophyta, dan termasuk juga dari kelompoknya tumbuhan gymnospermae ya, biji terbuka gymnospermae. Nah, ini adalah kelompok tumbuhan yang melakukan tipikal pembuahannya tunggal, jadi satu kali pembuahan. Dan di sini berarti dia tidak ketemu yang namanya endosperma ya, jadi nggak dihasilkan endosperma. Karena endosperma itu dihasilkan dari pembuahan tipikal kedua, namanya pembuahan berganda, pembuahan ganda, ya atau double fertilization. Nah, di sini kan tumbuhannya kan durian. Jadi sebenarnya kita langsung bisa ngelogika, oh durian ini kan dia masuknya ke dalam lawannya si gymnos kan, yaitu kelompoknya amios gitu loh. Makanya pembuahannya tipikalnya sebenarnya langsung ke tipikal pembuahan ganda gitu ya. Dimana nanti peleburan itu terjadi 2 kali gitu ya. Makanya namanya ganda. Nah, peleburan yang pertama nanti adalah antara sel kelamin jantan lagi ya, atau boleh kita sebut juga dengan inti generatif ya. Ini berasal dari serbuk sari ya gitu ya. Inti generatif yang pertama gitu ya, bertemu dengan ovum lagi kan, yang berada di dalam putik. Ya secara kromosom ini haploid, ya si ovum juga tetap haploid. Nanti dihasilkan yang pertamanya adalah si zigot lagi ya, sebagai cikal bakal tumbuhan barunya atau si embrio nantinya, di mana kromosomnya adalah diploid. Nah, sementara nanti pembuahan yang keduanya adalah antara inti generatif yang kedua, ini sama ya, sama-sama kayak sel kelamin jantan aja, intinya ya ini kayak sperma gitu. Ini sperma sebenarnya yang berasal dari serbuk sari. Nah, nanti dia membuahin apa? Yaitu namanya inti kandung lembaga sekunder kan, lembaga sekunder. Ya, atau boleh kita singkatnya IKLS gitu ya. Secara kromosom nanti ya inti generatif tetap haploid, sementara inti kandung lembaga sekunder adalah dia bersifat diploid. Ya. Jadi yang diploid itu adalah dari inti kandung lembaga sekundernya, bukan dari inti generatifnya gitu ya. Nah, hasilnya nanti apa ya? Kita kenal namanya adalah si endosperma. Gitu. Nah, jadi nanti dihasilkanlah si endosperma. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu adalah si endosperma. Nah, di mana ini kan N tambah 2N, artinya hasilnya adalah 3N ya, atau dia bersifat triploid gitu. Dan endosperma sendiri ini adalah sebagai cadangan makanan ya, cadangan makanan bagi si embrio gitu. Bagi si embrio atau hasil pembuahan pertamanya gitu ya, embrio. Ya, makanya kalau di biji tumbuhan kita tuh sebenarnya ketemu namanya lapisan endosperma gitu ya, yang dimana isinya adalah berupa cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan itu selama proses perkecambahan, nanti baru dia tumbuh daun barunya. Nah, artinya pernyataan pertama di sini kan endosperma pada biji durian bersifat triploid. Nah, durian itu kan termasuk ke dalam kelompoknya anios tadi ya. Jadi contoh tumbuhan yang melakukan tumbuhan ganda ini intinya dari anios, aniospermae. Ya, baik dia monokotil ataupun dikotil ya. Jadi pernyataan satu di sini benar ya, karena endosperma tadi adalah triploid 3N gitu kan. Nah, sementara pernyataan 2, endosperma berasal dari pembuahan inti sperma ya kan, yang diploid. Nah, ini. Jadi inti spermanya itu maksudnya inti generatif ini gitu kan, karena isinya tadi sperma. Tapi dia bilang di sini diploid, padahal kan inti spermanya itu adalah haploid. Ya, jadi pernyataan kedua ini salah karena si endospermanya ini yang harusnya haploid. Ya, jadi terbalik. Sedangkan inti kandung lembaga sebenarnya yang menjadi haploid kalau di sini harusnya dia diploid. Gitu ya. Jadi pernyataan satu benar, pernyataan dua salah, berarti jawaban kita adalah C gitu ya. Oke, ini untuk di soal yang pertama.
Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Boleh ketik di kolom chatnya atau boleh juga langsung speak aja. Kalau nggak ada, kakak lanjut. Adakah yang mau nanya? Ada? Tidak ada? Halo? Masih adakah? Oh, Nggak ada, Kak. nggak ada ya? Nggak ada yang ditanya ya? Iya. Oke, kalau gitu jelas. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, soal kedua ini yang masih tahun 2021, ini ada 4 soal aja yang kakak dapat kemarin 2021-nya. Ya, ini tentang persilangan sih, mudah sih ya. Kalian harusnya udah bisa nebak kalau persilangannya kayak gini nih. Kakak kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan coba kerjakan. Gimana hukum dua Mendel? Ya, kita kenal dengan nama lainnya adalah hukum absorpsi ya. Absorpsi. Atau hukum dua si Mendel gitu. Sifat tuh kan, kayak misalnya kita buat ya, langsung aja A besar A kecil, B besar B kecil. Halo, suara kakak masih ada, Dik? Ada. Ada ya, oke. Jadi A besar A kecil, B besar B kecil, silang dengan sesamanya ya, A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, jadi di sini kalau kita ngeliat option ini ya, yang A sama yang B ini sebenarnya bentuk penyimpangan, walaupun yang E juga ini bentuk penyimpangan, bisa jadi penyimpangan Mendel ya. Jadi di soal ini kan dia tidak menyebutkan tentang penyimpangan gitu ya. Jadi kita pakai apa? Pakai sistem ini aja ya, apa namanya? Apa sih? Bisa pakai dari jumlah gamet ya. Kalau kalian masih ingat kan rumus jumlah gamet itu kan 2 pangkat n kan. Nah, di mana n ini kan harus yang heterozigot, artinya gamet yang ini nih ya nanti ada 2 kan, 1, 2 akan heterozigot nih. Jadi ini 4 nanti ya. Di sini juga 4 kan. Artinya kalau kita kaliin nanti 4 kali 4 tuh keturunannya nanti 16 kan. Jadi kita bisa langsung eliminasi dulu deh misalnya dari option yang ada. Jadi A ini kemungkinan bisa, kalau yang B tidak bisa kan. Karena kalau kita total ini kan cuma 4. Kalau ini kan 12 tambah 3 tambah 1 kan 16 ya. 4 kali 4 16. Kalau yang C juga tidak mungkin. Kalau yang D bisa mungkin, yang E juga bisa mungkin ya. Karena kalau kita total semuanya ini 16. Nah, karena di sini tadi persilangannya itu apa pada hukum dua Mendel ya. Karena ini tidak menyatakan tentang penyimpangan ya. Kalau kalian masih ingat penyimpangan hukum Mendel itu kan ada 5 ya. Jadi nggak ada hubungan dengan penyimpangan. Ya udah deh berarti kalau nggak ada penyimpangan tuh berarti ya biasanya tuh yang urutannya nantinya sebenarnya 331 kan. Nah, dimana kalau kita mau ngebuktiin ya kita tinggal silangin aja sih sebenarnya. Ya, tinggal bikin persilangan kan. Kita bikin gamet, nanti ini A besar B besar, ini A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil kan. Karena ini genotipnya sama, ya udah ini sama aja tuh kan. Kedua ini sama ya, tinggal kita bikin di tabel kan. Tinggal bikin tabel misalnya. Ini tabelnya. Ini ada A besar B besar, ada A besar B kecil, ada A kecil B besar, dan yang terakhir adalah A kecil B kecil ya. Ini sama kan, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan yang terakhir adalah A kecil B kecil gitu kan. Ya, untuk memudahkan melihat fenotip, di sini kita perlu membuat apa pengandaian aja ya untuk sifat yang dibawa dari setiap gen ini. Jadi gen A, gen B ini kita bikin pengandaian gitu ya. Karena A besar untuk sifat asam manis gitu ya. Misal aja. Sedangkan kalau A kecil ya berarti lawannya jadinya asam gitu kan. Sedangkan kalau dia B besar berarti dia ada buah besar misalnya. Buah besar. Sementara kalau dia B kecil adalah buah yang kecil. Nah, kalau kita melihat sifat yang muncul, kan ada 4 macam sifat nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ya udah, berarti kita cari aja perbandingannya itu yang 4 perbandingan gitu loh. Jadi 1, 2, 3, 4 perbandingan gitu. Ya.
Jadi kalau jumlah perbandingan di sini itu menunjukkan berapa banyak sifat yang akan muncul ya. Jadi bisa menunjukkan berapa banyak sifat yang muncul gitu loh. Kalau bentuk perbandingan 3 sifat ini biasanya pada hukum penyimpangan hukum Mendel ya. Terdiri dari epistasis hipostasis, kriptomeri, kemudian ada juga dua itu ya yang bisa muncul. Polimeri cuman dua, kalau polimeri dia ada 2 sifat ya. Ya, jadi cuma 2 kalau untuk yang bisa memunculkan 3 sifat kayak gini atau 3 perbandingan. Kalau yang 1231 kalau kalian ingat ini adalah penyimpangan epistasis ya. Epistasis, hipostasis. Sementara kalau dia 934 ini pada penyimpangan kriptomeri. Nah, penyimpangannya ya. Sedangkan kalau 9331 kalau dalam bentuk penyimpangan namanya dia atavisme ya, pada jengger ayam. Kalau pada penyimpangan ya, tapi kalau dia pada bukan penyimpangan ya ini berlaku untuk hukum 2 Mendel gitu. Hukum asortasi ini hasilnya pasti 9331. Tapi urutannya bebas ya. Jadi boleh dibalik tuh urutannya 1933 boleh. Tergantung nanti dari sifat mana nih kita ngurutinnya gitu ya. Misalnya manis besar, manis asam, manis kecil, asam besar, asam kecil gitu kan. Ya, jadi jawaban yang nomor soal kedua ini ya tempat yang adalah yang betul tadi. Jadi 3 teman-teman tadi. Oke, ada yang mau nanya nomor 2? Terlalu sulit ya. Biasa ya, soal persilangan pasti mudah banget rasanya. Tidak ada? Jelas ya? Masih stay tune? Masih ada ya? Iya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini soal ketiganya nih. Nah, soal ketiga ini kalau nggak salah kemarin di 2019 ada ya? Kalau nggak salah ya? Di nomor-nomor akhir juga tuh. Jadi ini di tahun 2021 juga ya dipakai lagi ternyata ya. Dan ini sebenarnya soal apa ya? Soal SBM atau SIMAK UI ya, lupa. Jadi sebelumnya udah 2 kali berarti soal ini keluar sebenarnya untuk di WSN. Nggak tahu deh 2020. Oke, bisa kalian coba jawab juga kembali ya di kolom chatnya 1 menit dari sekarang. Ini tentang hormon yang meningkatnya kepekatan darah yang dideteksi hipotalamus merangsang sekresi hormon antidiuretik atau disingkat dengan ADH. Sebab ADH membantu meningkatkan reabsorpsi air di dalam ginjal. Oke, benar salahnya tentu jawabannya. Oke, Rahma menjawab Ahmad Zaki ya baru yang jawab D. Nia juga D. Oke, Mikhail juga D. Masih ada yang punya jawaban lain, masih ada 15 detik. Yuk, berikan jatuh waktunya. Oke, Alodia dia menjawab A. Oke, waktunya habis, sudah 1 menit. Kasih. Jadi ada 4 jawaban, 3 menjawab D dan 1 menjawab A. Ya, kita lihat siapakah yang manakah jawaban yang tepatnya. Oke. Pernyataan pertama ya, meningkatnya kepekatan darah yang dideteksi hipotalamus merangsang sekresi hormon antidiuretik atau ADH. Oke. Darah pekat. Kalau menurut kalian darah pekat itu dilihat dari apanya sih? Kita bisa bilang darah ini pekat atau ini encer. Atau kita punya misalnya ini larutannya pekat nih misalnya ya kan. Atau ini larutannya encer. Itu kita ngelihat dari apanya ya? Kita melihat dari jumlah airnya ya kan. Jumlah air yang melarutkan zatnya gitu kan. Jadi semakin banyak air di dalam yang melarutkan, semakin banyak air yang melarutkan, maka kita bisa bilang larutan itu semakin encer gitu kan. Sedangkan kalau airnya semakin sedikit, maka dia larutannya akan menjadi semakin pekat gitu kan. Logikanya gitu. Misalnya kita punya 1 gelas air, terus kita kasih 1 sendok gula misalnya ya. Sedangkan satu lagi kita punya setengah gelasnya air plus kita kasih sesendok juga gula.
maka yang lebih pekat kan pasti yang setengah sendok kan, sedangkan yang setengah gelas kan, sedangkan yang satu gelas tadi dia pasti lebih encer gitu ya. Nah, jadi darah kita juga sama kayak gitu tuh. Jadi darah kita tadi akan dikatakan pekat atau encer, ya itu dilihat dari jumlah air yang ada di dalam darah. Ya, jadi darah yang pekat tadi, darah pekat itu indikatornya adalah jumlah air dalam darah kita sedikit. Jumlah air dalam darah atau dalam tubuh boleh ya, dalam darah itu sedikit. Kok bisa? Ya, ini artinya orangnya lagi jarang minum gitu ya, atau dia lagi memang lagi nggak boleh minum, atau misalnya dia lagi puasa gitu ya, sedikit. Nah, jadi ini bisa terjadi ketika kita jarang minum ya, atau kita lagi puasa ada yang misalnya. Jadi pada saat kita puasa, maka darah kita pasti pekat. Ya, dampaknya apa? Ya, dampaknya salah satu yang bisa kita rasakan adalah kita tuh pasti akan jarang pipis. Ya, jadi pengeluaran urinnya menurun. Pengeluaran urinnya menurun. Urin akan menurun. Kok bisa gitu kan? Nah, jadi kita harus tahu nih faktor yang menyebabkan kenapa sih pengeluaran urin kita tuh menurun ya ketika kita tadi jarang minum atau lagi puasa. Nah, jadi ini berdampak dari mana? Yaitu dari adanya hormon ADH namanya. Jadi kita tuh memiliki hormon ADH. Nah, di mana ADH ini singkatan dari antidiuretik hormon ya, atau boleh juga kalian sebut dengan hormon pitresin gitu. Nah, hormon ADH atau hormon pitresin ini adalah hormon yang diproduksi oleh yang namanya kelenjar hipofisis ya, disintesis atau diproduksi ya, sintesis oleh kelenjar hipofisis. Atau nama hipofisis itu pituitari ya, pituitari. Dia julukannya Master of Gland kan. Nah, dia pada bagian posterior gitu ya, posteriornya. Jadi pituitari itu dibagi 3 bagian gitu ya. Ada bagian anterior, intermediate, dan juga ada bagian posteriornya. Nah, di sini di posterior itu diproduksi 2 hormon ya. Yang pertama adalah ADH dan yang kedua adalah oksitosin. Nah, jadi ADH ini tadi dihasilkan oleh hipofisis atas perintah. Jadi tapi dia ngasilin ini tadi tuh sebenarnya karena ada perintah ya dari yang namanya kelenjar, ada tingkatan lainnya ya. Jadi yang namanya kelenjar hipotalamus. Jadi ada hipotalamus nih. Nah, jadi di sini hipotalamus tadi ya, ketika ini salah satu fungsi hipotalamus itu mendeteksi ini ya, apa? Kalau fungsi utamanya itu ini apa namanya? Dia sebagai osmoregulator tubuh kita. Osmoregulator tubuh. Jadi dia tuh mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Nah, makanya dia salah satu tugasnya itu adalah mengecek daripada kadar air ya, atau intinya membuat tubuh kita tuh akan selalu seimbang. Nah, jadi ketika si hipotalamus ini tadi mengecek atau mendeteksi bagian darah ya, dan ternyata darah kita posisinya pekat gitu kan. Nah, maka kan ini kan udah ketahuan oleh hipotalamus berarti air kita lagi dikit nih gitu ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia akan mengirim sinyal ke si hipofisis ya. Untuk apa? Untuk ngasilin si ADH ini tadi. Sehingga apa? ADH nanti ya, akan meningkatkan proses daripada reabsorpsi air gitu. Jadi fungsi dari ADH ini adalah meningkatkan proses reabsorpsi air. Nah, itu adalah fungsi daripada ADH. Di ginjal ya, di bagian apa tubulus proksimal kalau kerja tubulus distal kerja daripada hormon ini. Fungsinya meningkatkan daripada proses reabsorpsi air ya, di bagian tubulus contortus distal ya, bagian ginjal. Jadi tempat kerja si ADH tuh dia di ginjal ya, tepatnya tuh namanya tubulus contortus distal gitu. Jadi
Jadi kalau kita lihat di pernyataan satu, meningkatnya kepekatan darah tadi yang dideteksi oleh hipotalamus merangsang sekresi hormon ADH. Jadi pernyataan satu ini adalah pernyataan yang tepat. Jadi ketika darah kita pekat, ya maka kita pasti ya secara alami akan menghasilkan ADH. Untuk apa? Yaitu untuk ini tadi, meningkatkan reabsorpsi air di ginjal gitu. Maka ini saling berhubungan. Jadi kalau nggak ada ADH, maka nggak bisa reabsorpsi tubuh kita. Kita pasti mengalami penyakit yang namanya diabetes insipidus, yaitu kalau terjadi gangguan pada ADH, ya penghasilan ADH. Jadi atau kalau lagi ADH kita kurang gitu ya, orang akan mengalami penyakit diabetes insipidus yang ditandai dengan sering pipis, ya, banyak buang air gitu. Oke, nah ini untuk di soal yang ketiga ya, itu di 2021. Ada yang mau nanya? Kalau kekurangan ADH itu gara-gara apa ya, Kak? Kekurangan ADH gara-gara apa? Oke, berarti ini bisa salah satunya karena kerusakan si hipofisis gitu. Jadi apa namanya, dari hipofisisnya ya yang memproduksinya tadi yang menyebabkan dia nggak bisa produksi ADH gitu. Atau faktor lain juga bisa ya, misalnya dari hipotalamus ya yang nggak mengirimkan sinyal ke hipofisisnya gitu, maka hipofisisnya nggak ngasilin si ADH. Jadi ada error lah intinya di kelenjarnya gitu. Tapi kalau kita melihat bahan baku daripada ADH itu kan hormon kan, ingetin aja hormon ataupun enzim, ini bahan bakunya tuh dibuat dari protein ya, jadi sumbernya dari protein. Jadi kalau nggak ada protein di tubuh kita, maka kita nggak bisa produksi hormon ataupun enzim sebenarnya. Jadi bisa pengaruh si protein juga. Jadi kalau nggak tersedia protein, kita nggak bisa menghasilkan hormon ataupun enzim. Gitu. Ada lagi? Ada ya? Jelas? Cukup? Yang lain? Bukannya hipotalamus mengatur keseimbangan cairan tubuh. Iya betul, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Makanya tadi dikatakan sebagai osmoregulator. Nah, osmoregulator ya salah satunya kan cairan, ini kan air berarti kan. Jadi ketika darah kita pekat, nah maka dia akan menyesuaikan tuh jumlah airnya dengan cara apa ya? Dia ngirim sinyalnya ke hipofisis gitu. Jadi dia nggak langsung yang ngatur jumlah airnya, enggak. Jadi dia bisa memerintah daripada organ tubuh kita yang lain gitu. Nah, yang dia perintah adalah si hipofisis itu untuk ngasilin si ADH agar apa? Agar air yang di tubuh kita jangan dibuang lagi gitu loh. Ya, jadi itu secara tidak langsung sebenarnya cara kerja si hipotalamus. Itu salah satunya aja sih. Fungsi lain hipotalamus banyak kan, masih ada yang lain. Gitu ya, Nia. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Nia? Jelas atau gimana? Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, nah ini soal masih di tahun 2021 ya. Ini soal terakhir untuk 2021. Jadi kakak cuma dapat 4 soal dari Safira. Oke, ini soalnya tentang urutan jaringan aja ya, jaringan akar pada tumbuhan secara umum. Oke, bisa kalian coba jawab dulu ya, kakak kasih waktu 1 menit lagi dari sekarang, silakan. Jadi urutan pengangkutan air ya secara ekstravaskular dari luar ke akar, yang benar tuh yang mana gitu ya. Ekstravaskular tuh menandakan dia tipikal pengangkutan apoplas ya, apoplas. Jadi pengangkutan itu kan ada intravaskular, ada yang ekstravaskular gitu ya, di dalam pembuluh angkut, dan ada yang di luar pembuluh angkut. Ini ditanya yang ekstra, yang di luar pembuluh angkut itu gimana? Walaupun ujungnya sebenarnya nanti ketemunya tuh pembuluh angkut ya. Jadi tetap dibawa oleh silem sebenarnya ujungnya. Kalau kita nggak ujungnya silem ya pasti antara 2 inch enggak. Oke, 15 detik lagi.
Oke, Erli menjawab B. Gatira juga B. Yang lain di mana? Oke, Aludia menjawab malah A ya. Ada yang lain? Oke, waktunya habis, sudah 1 menit lewat nih. Ya, kita lihat ya. Jadi udah kakak jelasin sedikit tadi ya, bahwa pengangkutan ekstraseluler ini artinya itu dia pengangkutannya di luar ya, di luar pembuluh angkut. Pembuluh angkut. Karena kata dasarnya kan ekstra dan vaskuler. Vaskuler itu pembuluh ya, pembuluh angkut. Bisa kita kategorikan ya pembuluh angkut itu ya antara silem dengan floem gitu kan. Floem atau pembuluh kayu dengan pembuluh trapis. Kita ingetin aja, oh silem ini kan tugasnya ngangkut air gitu kan. Sementara kalau floem itu dia sari-sari makanan atau hasil fotosintesis gitu ya. Dan di sini yang ditanyain tadi adalah tentang air, pengangkutan air nih. Maka dia pasti menggunakan silem. Jadi kalau misalnya ada option yang ada floem, kita bisa salahin aja ya. Cuma di sini nggak ada. Nah, kalau kita ngomongin tentang urutan pengangkutan air ya, kita ya kayak apa ya, mereview struktur akar aja deh sebenarnya. Karena gini, ini secara umum ya. Kita pakai yang dikotil. Di sini nggak disebutin sih sebenarnya pembuluh angkutnya itu harus tumbuhan apa yang monokotil atau dikotil gitu. Nah, misalnya gini lah. Nah, ini ada epidermis ya, paling luar pasti epidermis. Jadi dimulai dari epidermis ya, kita langsung bisa salahin yang D gitu kan. Lapisan kedua setelah epidermis apa? Yaitu korteks gitu kan. Lapisan keduanya korteks. Jadi berarti nomor 2 adalah korteks. Jadi bisa kita salahin yang A langsung, yang C juga. Nah, ya, yang E juga langsung salah. Artinya langsung jawabannya B gitu kan. Setelah korteks, nah nanti dia kalau yang luar ini kan namanya pembuluh phloem ya. Ini kan phloem nih. Nah, jadi makanya kalau kita mencangkok, yang hilang itu pas dicangkok adalah phloem kan, karena dia berada di luar kayu. Ya ini kan kayunya nih, misal salah satu penyusun kayunya ya. Ini apa? Bisa endodermis lah. Di bawah endodermis nanti ada kayu atau si cambium. Endodermis. Ya, di mana ya endodermis itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ini kakak nggak bisa ngabarinnya yang secara lengkap, bisa kalian searching. Ya, salah satunya nanti intinya ada cambium gitu. Cambium yang akan membentuk kayu. Ya makanya si silem ini berada di dalam kayu, aman dia kayak gitu loh. Jadi pas kita mencangkok kan kita cuma batas ngilangin lendir ya sampai ketemu kayunya gitu. Inilah si silem. Nah, tapi nanti pengangkutan kalau dia secara ekstraseluler itu dia nggak bisa langsung setelah melewatin bagian endodermis, ya nggak bisa langsung masuk ke si silem. Kenapa? Karena di endodermis itu ada satu jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus ya, yang kita kenal dengan nama pita Kaspari sebenarnya. Ada yang terbuat namanya tuh pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini dia berupa sel-sel gabus ya, sehingga air itu nggak bisa langsung nembus ngelewatin si pita Kaspari. Ya, makanya nanti dia dialihkan dulu menuju ke bagian silinder pusat, ya, baru nanti dia masuk ke silem. Itu baru nyampe ke sini nanti. Jadi intinya di ujungnya tuh si silem gitu. Jadi kalau kita ngeliat ujung, ya ujungnya antara ini ya, B dengan C sebenarnya. Tinggal kita bikin urutan aja nih jaringan daripada si akar ya secara umum. Kan pertama pasti epidermis kan. Lapisan setelah epidermis itu korteks selalu ya. Mau batang juga ada korteksnya. Kecuali daun ya. Kalau daun itu setelah epidermis adanya parenkim kan. Parenkim palisade gitu. Oke ya. Bila selalu. Ya, gitu ya. Jadi ini yang tepat yang B jawabannya. Ada yang mau nanya? Nggak mau nanya kak. Silakan. Misalkan ini kan apoplas ya. Gimana? Agak kecil suaranya, Dek. Kalau yang ekstra vaskular itu apoplas ya. Ya, namanya pengangkutan apoplas. Kalau yang selain apoplas itu Lawannya simplas. simplas itu masuk ke silinder pusat juga. Apa? Masuk ke silem juga tetap.
Jadi beda antara apoplas dengan simplas ya. Kalau dia apoplas itu dia melalui bagian sel-sel mati ya, sel-sel yang mati dari bagian akar. Sementara kalau dia simplas ini melalui sel-sel yang hidup, sel-sel yang hidup. Sorry. Kalau kakak lihat dari urutan yang ada di sini ya, ini secara umum sebenarnya ya. Kalau dia simplas itu bisa kita buat urutannya kalau nggak salah gini ya. Jadi dimulai dari sama ada bagian epidermis. Nah, kalau dia apoplas, dia tuh nanti ngelewatin bagian dinding-dinding sel gitu ya. Jadi harus ada dinding-dinding sel daripada ruang antar sel lah ya, di bagian korteks, bisa di korteksnya, atau bisa juga di bagian endodermis boleh juga. Tapi kalau di sini nanti dari epidermis itu langsung pindahnya ke korteks. Dia nggak ngelewatin bagian dinding-dindingnya ya, tapi dia memang melalui ruang antar selnya yang melalui ada celah-celahnya itu ya, plasmodesmata ya. Korteks, terus nanti dia setelah nyampe dari korteks dia nyampe di endodermis. Nah, nanti baru bisa langsung diterima oleh si silem gitu. Jadi dia kurang lebih seperti ini. Sebenarnya dari urutan ini bisa mengindikasikan juga di tipikal simplas. Cuma bedanya tadi ya, kita ngelihat aja dia tuh ngelibatin sel-sel yang mati atau sel-sel yang hidup. Kalau kakak ngelihat ini sel hidup ya, jadi ini bukan yang tipikal apoplas tadi. Jadi ini tipikal yang simplas kalau kakak ngelihatnya. Jadi di sini bisa kita tambahin tuh si ini dulu ya. Nah, jadi nanti dari sini dia ke endodermis, baru nanti ke si silem. Jadi keduanya sebenarnya berujung di silem gitu ya. Bedanya apoplas dengan simplas, apoplas ini ingetin adanya A kan, itu berarti yang tidak hidup gitu maksudnya ya. Jadi sel-selnya mati. Sedangkan kalau yang simplas tuh yang hidup sel-selnya. Kayak gini ruang antar selnya langsung. Kalau ini dia ngelewatin bagian dinding-dinding sel gitu. Jadi ada dinding-dinding sel yang dilaluin air gitu ya. Kalau ini memang langsung masuk ke dalam membran selnya gitu, langsung di dalam sel. Oke, ada lagi yang mau nanya? Gimana? Siapa tadi? Zakira ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ya itu untuk soal-soal di tahun 2021 ya, teman kita dapat 4. Kalau yang lain punya yang mungkin bisa share juga di grup. Kita lanjut ke soal 2018-nya ya. Ini 2018. Nah, ini soalnya ya ini soal apa ya? Soal SBM ya, kakak nggak tahu, lupa tahun berapa. Intinya ini soal SBM dan udah pernah kakak jawab juga. Bisa kalian coba jawab juga ya di kolom chat aja. 1 menit ya dari sekarang. Udah nih ya, tentang tata nama binomial nomenklatur ya. Oke, Rahma menjawab E. Kira juga E. Berarti salah ya jawaban orang ini. Oke, kalau dia juga E, Nia juga E. Siapa lagi nih mau jawab? Baru setengah menit. Ada apa? Selain Nia, masih ada nih. Kayak 15 menit, 15 detik lagi. Ada 10, 9. Oke, kalau ada ya, ada ya menjawab D nih, sepakat dia sama yang jawabnya. Oke, waktunya habis ya, udah semenit. Kita lihat deh untuk soal berikutnya. Nah, cara pemberian nama spesies di bawah ini yang menggunakan prinsip binomial. Ya, kalau kalian ingat prinsip binomial itu aturan ya, aturan dalam penamaan nama ilmiah makhluk hidup, gitu ya.
sebenarnya kalau kita ngomongin di sini semua ini, yang pesan yang ada ini semuanya salah sebenarnya. Kalau kalian sadar ini sebenarnya salah semua. Kenapa? Karena semua dari option ini tidak ada yang di garis bawahi ataupun dicetak miring, betul? Ya kan? Kan salah satu apa kaidah dalam menulis tata nama binomial ya, contoh ya. Misalnya kakak tulis Oriza Sativa. Nah, kalau kita nggak bisa cetak miring, ya maka kita wajib menggarisbawahi kan, ya nggak? Kan harus gini nih. Nah, kalau kita lihat di sini A sampai E itu semuanya tidak ada yang di garis bawahi dan tidak ada juga yang dicetak miring. Jadi sebenarnya semuanya salah. Tapi kalau kita ngomongin yang paling salah ya, yang paling salah di sini adalah yang E. Ya, kenapa? Nah, kita lihat kaidahnya ya. Yang pertama, kaidahnya itu kan harus menggunakan bahasa Latin ya. Kayak bahasa Latin. Makanya nama ilmiah ini nggak ada yang apa, yang aneh lah ya kalau kakak lihatnya. Namanya kan kayak aneh-aneh gitu ya kalau kita lihatnya. Karena ini pakai bahasa Latin. Coba pakai bahasa Indonesia yang mudah seperti apa. Kemudian yang kedua, dia harus punya dua kata kan. Jadi terdiri dari dua kata, atau bisa juga 3 kata nih kayak yang D ini. Nah, cuma nanti kata ketiga, kalau kata pertama itu kan genus gitu ya, menunjukkan tingkat genus. Kata kedua adalah menunjukkan tingkat spesies ya dalam tingkat taksonnya ya. Nah, kalau dia ada kata ketiga kayak gini, nah kata ketiga ini bisa menunjukkan apa? Yaitu namanya varietas. Jadi boleh menggunakan 3 kata, tapi kata ketiga itu menunjukkan varietas. Jadi spesies itu bukan selalu paling belakang ya, ingatin. Jadi membuat tingkatan tingkatan taksonnya itu ngelihatnya dari depan selalu ya. Jadi depan ini kata pertama tuh genus, kata keduanya adalah spesies, dan kata ketiga kalau ada adalah varietas, gitu ya. Jadi jangan dari belakang. Spesies, genus, nah ini apa dong, ya kan? Nah, nggak boleh gitu. Jadi bisa kayak gini. Atau boleh juga dalam bentuk berupa singkatan ya. Contoh misalnya Oriza Sativa, misal L gitu ya. Jadi ada inisial L. Nah, L ini apa? Ini adalah sebagai penemu. Ya. Jadi inisial penemunya. Gitu. Jadi boleh kayak gini. Ya, jadi ada apa? Bisa diberi inisial atau boleh juga dikasih satu kata baru, di mana kata baru itu adalah varietas ya. Ingat, varietasnya bukan jenisnya. Beda ya varietas dengan jenis. Kemudian apa? Nah, kata pertamanya wajib huruf kapital kan. Jadi wajib kapital nih. Ini benar, ini benar, ini benar ya kan, kapital. Semuanya kapital nih. Kata kedua itu huruf kecil gitu kan. Nah, kita lihat ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ini salah ya kan. Karena hurufnya besar gitu. Ya, makanya yang paling salah di sini adalah yang E gitu. Kenapa? Karena dia udah nggak digaris bawahin semua. Plus dia kata yang keduanya adalah huruf kapital. Gitu. Oke, paham ya yang ini gimana? Ada yang mau nanya mungkin? Terlalu susah ya nama-nama ilmiahnya kalau cuma nentuin mana yang benar salah. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Sepertinya tidak ada ya. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, 47 tentang efek rumah kaca. Oh iya, kemarin yang tentang rumah kaca ya, yang CO2 itu ya. Jadi kalau kakak baca-baca ya, jadi pH air laut itu, pH air laut kemarin ya kita singgung dikit laut. Kalau kakak baca tuh rata-rata adalah 8,1 sampai dengan 8,3 lah. Ini kan tergolong apa? Basa kan? Enggak. Basa lemah ya. Basa lemah. Dan ketika air lautnya menguap, ya kan terjadi evaporasi gara-gara efek rumah kaca atau global warming, ya maka jumlah air di laut berkurang ya kan tadi, dan garamnya tetap. Dan itulah yang menyebabkan nanti pH daripada air lautnya memang menjadi semakin basah. pH-nya bisa naik ya kalau terjadi evaporasi. Jadi yang kemarin yang kemarin penjelasannya berhubungan dengan gas karbon yang bereaksi dengan apa gitu ya. Itu di ruang guru ya kakak juga
Kakak juga di ruang guru sebenarnya, ngajar juga di ruang guru, dan setelah kakak baca-baca lagi kayak kurang tepat untuk penjelasan yang memberikan penjelasan itu. Jadi pH-nya ini pasti naik kan, atau dia semakin basah gitu. Ya karena logika ini aja ya, misalnya air 11 kayak gitu, yang awalnya pH-nya 8,1 misalnya, terus kita buang airnya atau kita uapkan ya, nggak bisa kalau dibuang pasti keikut garamnya kan. Jadi kita uapin, nanti maka airnya pasti akan lebih asin kan, tambah lebih asin. Oke, lanjut deh 47, silakan 1 menit dari sekarang. Efek rumah kaca ya sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena adanya kenaikan apa, ini mudah banget. Oke, adik-adik sama gede yang lain gimana kah? D juga Gapira. Oke, baru setengah menit, masih ada waktu, silakan memberikan jawabannya dong. Mana nih yang nggak pernah kasih? Oke, ada Femi ya. D, Rahma D, oke. Masih 15 detik. Oke, Erli juga B, ini juga Endel D, ini ada Rahman dan Erli. Oke, 5 detik, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, ya. Jadi kita punya 2 jawaban, yaitu D dengan B. Nah, balik ke pembahasan efek rumah kaca ya, sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena adanya kenaikan apa. Oke. Kemungkinannya memang ada 2 ya, yaitu kenaikan suhu ataupun dari kadar CO2 di atmosfer ya. Kalau kelembaban udara ini nggak ada hubungan ya, kelembaban udara ini dengan air gitu kan. Semakin banyak air di udara, kita ngerasa udara itu pasti makin lembab ya. Kenapa bisa ada banyak air ya? Karena pasti terjadi penguapan ya, atau terjadi evaporasi salah satunya ini. Jadi kalau terjadi evaporasi, ya pasti kita ngerasa udara tuh lembab gitu kan, panas gitu pasti. Kadar apa nih? Partikulat di udara, partikel kali ya, yang terbawa kayak debu-debu gitu ya, ini nggak ada hubungan. Kadar bahan pencemar ya, bahan pencemar apa gitu kan, bahan pencemar kan banyak ya. Nah, jadi balik ke tentang efek rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca itu kan, kalau kalian pernah masuk ke dalam greenhouse ya, jadi greenhouse itu di dalamnya kita ngerasa pasti lebih hangat kan, daripada di luar greenhouse, ya, rumah tumbuhan gitulah ya. Nah, kenapa bisa kalau di dalam rumah kaca atau greenhouse itu kok terasa lebih hangat kan? Nah, itu karena adanya sinar matahari yang terperangkap di dalam greenhouse tersebut gitu loh. Nah, kok bisa terperangkap? Karena ya ada kaca-kacanya gitu kan yang memantulkan kembali daripada sinar matahari. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan bumi ibaratnya. Jadi kalau misalnya ini bumi ya, maka bumi ini agar kan ada cahaya masuk nih dari matahari gitu kan. Matahari ngasih cahayanya nih ke bumi. Nah, bumi itu sebenarnya secara normal akan memantulkan kembali ya sinar matahari yang diterimanya, tapi tidak dipantulkan seluruhnya. Jadi ada yang diserap oleh si bumi dan ada yang dipantulkan gitu. Ya, jadi nggak semuanya akan diterima. Nah, tapi yang dipantulkan ini bisa balik lagi gitu, bisa dibalikin lagi kayak di rumah kaca. Kenapa? Karena ada kaca lapisan lagi ibaratnya di buminya yang terbentuk ya gara-gara ulah manusia gitu. Nah, apakah ini? Yaitu gas CO2. Nah, jadi gas CO2 inilah yang menyebabkan cahaya daripada si sinar matahari tadi akan kembali terpantul ke dalam bumi. Ya, jadi ada yang memang berhasil keluar, tapi ada juga yang kembali ke buminya lagi gara-gara terpantul ya, gara-gara ada kacanya ibaratnya gitu. Ya, kacanya di sini adalah dari gas CO2. Nah, kalau misalnya si cahaya tadi dibalikin lagi ke bumi, artinya maka bisa menyebabkan terjadinya kenaikan suhu lingkungan. Ya, jadi suhu lingkungannya akan naik baru. Ya, atau kita ngerasain lah yang namanya global
warming gitu kan. Jadi pemanasan global. Kenapa pemanasan global? Karena semuanya berdampak, ya, mendapatkan dampak daripada pemantulan kembali si sinar matahari. Jadi kalau dilihat dari masalah lingkungannya, ya kan, masalah lingkungannya itu di sini dulu, di kadar CO2 yang atmosfernya yang makin naik. Ya, jadi kadar CO2-nya makin naik, makin banyak kan kacanya ibaratnya, baru deh tadi suhu lingkungan dampak berikutnya ya. Jadi dengan adanya kenaikan CO2 ini, dampak berikutnya adalah lingkungan jadinya panas, gitu kan, naik suhunya. Coba nggak ada ini, nggak panas pasti, gitu kan. Nggak ada si CO2, nggak pasti nggak panas. Makanya sekarang kita melakukan penggalangan kayak reboisasi gitu kan, bikin jalur hijau, bikin taman kota. Ya intinya kita nanam banyak-banyak tumbuhan deh gitu kan, dari pemerintah kan. Tujuannya apa ya? Untuk ngurangin CO2, ya kan? Karena kan tumbuhan melakukan fotosintesis yang mana dia menyerap CO2 ya kan, plus dengan air, nanti ya, fotosintesis lah ya reaksinya, hasilkan gula C6H12O6 dan juga dibebaskan oksigen. Nah, jadi nyerap CO2 diserap dan ngasilin oksigen. Ya, kalau kita duduk di bawah pohon itu kan siang-siang pasti adem kan? Kenapa? Karena ada oksigen gitu. Ya, jadi kalau ruangan tuh banyak oksigennya, sebenarnya dingin ya, nggak perlu pakai AC pun kita ngerasa adem gitu. Oke, ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D, gitu ya. Ada yang mau berpendapat? Kamu mau nanya yang tentang efek rumah kaca tadi. Kalau kita mau referensikan ke es yang mencair, jadinya itu gimana? Oke, ya. Jadi dampak dampak lanjutan ya. Jadi dampak lanjutan setelah ini tadi. Jadi setelah gas CO2-nya naik ya. Gas CO2-nya naik jumlahnya ya. Nah, dari sini nanti baru berdampak ke lingkungan berikutnya gitu loh. Salah satunya ini tadi, suhunya naik gitu kan. Kalau suhu naik apa lanjutannya lagi? Air laut nguap gitu kan. Air lautnya nguap. Nah, kita logikain kalau dia yang dibahas tentang air lautnya menguap, gimana ya, jumlah air yang ada di laut berkurang kan. Dan ini tadi balik ke sini, pH air lautnya akan semakin basah gitu. Nah, jadi bisa ke sini kalau penguapan air laut. Terus kalau kita hubungkan dengan es, ya apa yang terjadi kalau es kita panasin ya? Jadinya mencair pasti kan? Es di kutub mencair. Nah, kalau kita hubunginnya nanti ke sini, dampak lanjutannya apa? Yaitu volume air lautnya banyak nambah. Volume air laut bertambah. Nah, kalau volume air lautnya nambah, ya nanti terjadi pengenceran lagi gitu loh. Jadi yang air lautnya tadi udah jadi basah, ya, entah misalnya jadi 9 misalnya pH-nya, maka nanti bisa berangsur-angsur turun lagi tuh. Malah mungkin bisa jadi netral, karena terjadi penambahan banyak ya dari volume airnya misalnya gitu ya. Jadi bisa menjadi mendekati netral, tergantung dari berapa banyak bongkahan es tadi yang mencair. Makanya kan ini dikhawatirkan sebenarnya kalau es kutub semuanya mencair, ya anggaplah tadi pH-nya akan turun, plus yang lain apa, yaitu daratan bisa tenggelam, ya kan, gara-gara terlalu banyak air gitu. Jadi ini bisa sampai menyebabkan daratan itu tenggelam kalau ke es, gitu ya. Gimana, Mikhail? Ada yang lagi mau ditanya? Oke ya, oke. Jadi kita ngelihat yang mau di mana ya, pembahasannya tuh mau ngarah kemana gitu loh. Kalau ke air laut menguap, kita hubunginnya gitu ya, satu-satu ngubungin. Jangan kita langsung hubungin ke semuanya, karena dia saling terkait sebenarnya. Oke, next ya, kita lanjut ke soal berikutnya deh. Berikutnya, ini dia soal berikutnya. Oke, ini kakak kasih waktu lagi 1 menit yang untuk kalian coba jawab. Dimulai dari sekarang silahkan. Dalam sitoplasma, sel hewan mengandung sistem khusus ya dari vesikel tubulus pipih bermembran tunggal yang membentuk saluran di seluruh sitoplasma, namanya RE, enggak, retikulum endoplasma atau retikulum endoplasmik. Fungsi dari sistem ini buat apa gitu ya? Yang ditanya fungsi dari si RE aja, ya udah mudah banget fungsi
RE aja nih. Tani udah jawab. Oke, Nia menjawab E. Ya. Rahma juga E. Oke, kompak kedua. Halo, dia juga E. Jika masih 20 detik, Zafira juga E. Itu oke, ada juga E. Oke, kompak semua ya E ya. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Ini masih jawaban. Dan semuanya rata-rata menjawab E ya. Ya, jadi kita cukup mengingat dari si fungsinya RE ya. Jadi biasanya kalau tentang organel itu ya, kalau umumnya biasanya nanyain kan organel-organel yang umum ya, yang fungsinya tuh udah sering keluar gitu loh. Kayak RE, kemudian ada mitokondria, atau kloroplas, atau nukleus, ya, atau apalagi yang sering badan Golgi gitu ya. Jadi ingetin aja yang umum-umum lah tentang organel tuh, jangan ngapal semua gitu ya. Nah, jadi RE sendiri kalau kita ngomongin RE, jadi RE itu kan kalau di dalam sebuah sel dia tuh kayak bentuknya kayak saluran kan. Nanti dia bisa ngubungin tuh antara inti sampai menuju ke bagian membran. Ini RE kan. Di RE. Kemana RE ini nanti kita bagi menjadi dua macam ya. Ini ada dua macam kan. Ada yang punya bintik-bintik tuh kan. Ada yang nempel-nempel bintik-bintik gini ya. Nah, misalnya. Ada yang punya bintik-bintik dan ada yang nggak punya bintik-bintik kan. Nah, untuk yang ada bintik-bintik, nanti kita kenalnya namanya RE kasar kan. Yang ada bintik-bintiknya. Sedangkan yang tidak ada bintik-bintik namanya RE halus. Oke, yang bintik-bintik itu apa? Ya bintik-bintik ini adalah si ribosom. Organel lainnya. Jadi ribosom ini di mana-mana ya, bisa di RE, bisa di mitokondria. Nah, di dalam mitokondria itu ada ribosom ya. Kemudian ada di dalam kloroplas juga ada. Artinya nanti dia kloroplas, kemudian si RE ini sendiri dan juga si mitokondria akan memiliki fungsi dari si ribosom juga gitu ya. Dimana fungsi ribosom kan sintesis protein kan. Sintesis protein aja. Nah, di sini kalau kita melihat fungsi daripada RE ini sebenarnya kalau secara umum ya fungsi RE itu adalah tempat transportasi ya, yang menjalankan untuk fungsi transportasi dan juga untuk melakukan sintesis suatu zat. Zatnya nanti bisa antara dua, bisa lemak atau bisa juga protein. Tuh kan. Di antara dua zatnya cuma antara lemak ataupun protein. Nah, khusus kalau yang kasar ya kan, kalau kasar tadi kan berarti ada ribosom kan, ada ribosom. Nah, ini berarti dia ngejalin fungsi transportasi zatnya ada dan juga sintesisnya adalah protein gitu ya. Jadi ini yang kasar, kasar nih. Karena dia dilengkapi dengan adanya ribosom. Sementara kalau dia yang halus, ini yang tanpa ribosom kan, tanpa ribosom. Artinya dia akan menjalankan fungsinya yang ini transportasi dan juga sintesis daripada lemak gitu ya. Tadi udah kakak jelasin ya bahwa hormon ini kan terkategori ke jenis protein ya. Protein namanya adalah protein fungsional dan senyawa lain ya. Senyawa lainnya apa ya? Bisa ini lemak gitu loh. Ya, makanya jawabannya di sini tepat adalah yang E ya. Kalau kita pilih yang A ini kurang tepat ya. Kalau cuma sintesis protein aja itu berarti hanya ngomongin si ribosom atau hanya ngomongin tentang RE kasar, bukan RE secara umum, ingatin ya. Jadi kalau dia ngomongin RE, berarti itu umum ya. Boleh yang kasar, boleh yang halus. Tapi kalau dia sebut RE kasar, maka dia khusus ke sini bahasannya. Transport dan sintesis protein gitu ya. Tapi kalau dia ngomong RE halus, maka bahasannya ke sini tadi, khusus ini. Transport dan sintesis lemak. Nggak boleh ada protein, nggak boleh. Ya, karena kalau dia mengkhususkan ya. Tapi kalau dia secara umum boleh keduanya. Oke, itu nomor 48. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini cuman ngurutin
urutan tingkat taksonomi ini mudah banget ya. Kakak kasih waktu semenit ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Tingkatan klasifikasi taksonomi ya di bawah ini memiliki urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi dari paling atas sampai ke paling bawah ya gitu ya. Manakah urutannya yang tepat? Apa yang udah jawab nih? Oke, ada Adea E lagi. Nia juga E, Rahma juga E ya. Oke. Rapira juga E. Oke. Rata-rata menjawab E. Ada setengah detik. Ya, setengah menit deh salah. 15. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Oke, kalau nggak ada kakak cukupin ya. Nah, di sini untuk urutan tingkat takson ya. Urutan tingkat takson kan nggak susah-susah amat ya, urutan tingkatan takson. Kita mulai dari yang tertinggi ya. Kalau tertinggi itu ya kita kenal ada yang namanya tingkatan kingdom. Kingdom atau kerajaan ya. Di mana kerajaan makhluk hidup ini bisa kita bagi menjadi 6 ya. Ada 6. Mulai Monera, kemudian ada Protista, kerajaannya Fungi, kerajaannya Pelantae, kerajaannya Animalia, dan kerajaannya Virus. Ya, jadi Virus berbeda ya kerajaannya dengan yang lain karena dia memiliki ciri yang khas ya sendiri. Ini nggak bisa dimasukkan ke dalam tipikal yang sudah ada yang 5 karena dia bukan sel juga. Kemudian di bawah kingdom adalah divisi kan, divisio. Atau boleh juga kita ada namanya filum. Ini nanti tergantung kebutuhan ya. Kalau kerajaannya tadi yang berhubungan dengan tumbuhan atau dia menyerupai tumbuhan, maka dia menggunakan divisi. Jadi ini khusus untuk tumbuhan. Sedangkan kalau divisi filum ini khusus untuk kelompok yang menyerupai hewan atau beneran hewan gitu ya. Jadi kalau misalnya bakteri, oh berarti dia lebih ke filum karena dia mirip ke hewan kalau bakteri kan. Tapi kalau dia jamur, oh berarti dia miripnya ke tumbuhan, maka dia pakai divisi. Di bawah divisi atau filum kita ketemu tingkatan kelas ya. Kelas atau kelas Indonesia ini kelas aja. Ini nanti menyesuaikan aja dari divisi ataupun filumnya. Di bawahnya nanti ada ordo. Ordo ini atau bangsa ya, jangan tambah T ya. Jadi ada ordo atau bangsa. Kemudian di bawah ordo ada family atau boleh kita sebut dengan suku. Di bawah family ada genus ya, baru genus tadi tuh tingkat taksonomi atau ini marga. Dan terakhir adalah spesies atau jenis. Jadi sebenarnya dari nama ilmiah itu sudah ketahuan tuh tingkatannya di sini, tingkatan genus dan spesiesnya. Nah, kalau misalnya dia satu genus ya, misalnya genusnya sama, misalnya apa ya, Panthera tigris ya, misalnya Panthera tigris dengan Panthera domesticus misalnya, ya sama-sama Panthera kan, artinya kan genusnya sama tuh. Nah, kalau dia genusnya udah sama, maka ke atas yang lain, maksud kakak ke family, ke ordo, ke kelas, dan sampai ke kingdomnya itu sama pasti ya. Nah, beda dengan kasusnya kalau misalnya spesiesnya yang sama, tapi ternyata genus yang ditulisnya beda gitu, misalnya nama ilmiahnya beda untuk genusnya, maka dia ke atasnya belum tentu sama gitu ya. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau misalnya nulisnya spesiesnya sama, tapi dari nama ilmiah itu ternyata genusnya itu beda gitu. Yang sama cuma dilihat dari spesies, maka dia ke atasnya belum tentu sama. Artinya kerabatnya belum tentu dekat ya. Jadi nama ilmiah itu kan bisa menunjukkan kekerabatan. Oke, jadi benar ya jawabannya tadi adalah E. Oke, E ya. Jelas yang ini ya. Ada yang menanya mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Maka lanjut. Oke, soal berikutnya nih. Tentang apa lagi? Oke, tentang organel sel mitokondria ya. Jadi kita bisa melogikain juga ya sebenarnya dari organel ini. Makanya tadi kalau bilang kalau ngapal itu yang di biologi ya aja dulu ya. Kalau mau yang khusus tuh biasanya kalau udah kuliah gitu ya, nanti materinya lebih dalam lagi. Oke, 1 menit lagi dari sekarang.
pada sel tumbuhan jumlah mitokondria jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sel hewan. Sebab pada sel tumbuhan terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan ATP dan NADPH2. Oke, ada yang menjawab C, benar salah ya. Oke, ini yang menjawab B. Kita jawaban. Masih ada setengah menit. Rahma juga setuju, B juga, nggak ada hubungan, berarti benar-benar, tapi kita terhubung. Baik, masih ada 15 detik. Nggak ada yang mau jawab yang lagi. Jadi kita punya berapa jawaban? 3 jawaban ya. Ada C, D, ada 2 jawaban, C dengan B ya. Oke, waktunya habis. Ya, kita lihat ya di sini manusia yang tepat. Oke, sel tumbuhan jumlah mitokondria katanya lebih sedikit ya dibanding dengan hewan. Nah, gimana kita tahu jumlahnya lebih dikit atau lebih banyak? Kita lihat aja dari fungsi si mitokondria, gitu kan. Langsung bahas jauh ya. Jadi fungsi dari mitokondria kan kita tahunya dia ini organel yang dijuluki the power of host ya kan. The power of host artinya dia ini sebagai rumah penghasil energi. Atau ya kalau kita bahasakan ke bahasa umum yang biasa dipakai untuk fungsi mitokondria adalah sebagai tempat penghasil energi. Tempat penghasil energi. Energi itu dihasilin dari apa sih? Ya dari proses respirasi. Khusus kalau dia melalui mitokondria namanya respirasi aerob ya. Aerob. Nah, dengan reaksinya ya reaksi kebalikan fotosintesis kayak C6, H12, O6 nanti dibakar dengan oksigen, dihasilkan CO2, dihasilkan air, H2O, dan juga dihasilkan energi ya. Ya begitu aja. Nah, tinggal kita penyetaraan aja gitu ya. 1 mol itu nanti setara bisa sampai dengan 36 ATP ya. Nah, jadi ini reaksinya berlangsung di dalam si mitokondria tuh, ngasilin ATP kan energi ya. Nah, karena di sini ada penggunaan oksigen, ya kan, gula dibakar dengan oksigen, makanya kadang fungsi mitokondria itu dikatakan sebagai tempat bernapas. Kan oksigen itu kan untuk bernapas kan, tempat respirasi. Itu ya, tempat respirasi, ya, respirasi sel boleh gitu ya. Atau respirasi apa internal ya, boleh internal, respirasi internal tingkatannya. Kalau internal kan tingkat sel gitu. Nah, karena kalau kita udah tahu nih, oh fungsinya ngasilin energi, tinggal kita lihat tuh hewan dengan tumbuhan, kira-kira siapa sih yang butuh energi lebih tinggi, ya kan? Siapa yang butuh energi lebih banyak? Ya jawabannya pasti hewan kan. Hewan ini butuh energi lebih banyak, butuh ATP-nya lebih banyak. Kenapa? Karena hewan ini bergerak, ya kan? Bergerak. Gimana ya tiap gerakan kalau masih ingat ya tentang sistem gerak, itu kan ada penggunaan ATP kan dalam proses penyatuan antara protein aktin dengan miosin ya di otot lurik kita gitu ya. Jadi butuh ATP itu. Sedangkan tumbuhan kan geraknya pasif ya. Bergerak aktif kalau hewan. Kalau tumbuhan tuh gerakannya pasif. Jadi tumbuhan nggak kayak hewan, nggak bisa pindah-pindah kan. Makanya di sini dia gerakannya pasif. Artinya hewan ini butuh mitokondria lebih banyak ya kan untuk bisa ngasilin energi. Makanya jumlah daripada mitokondria hewan lebih banyak daripada tumbuhan. Berarti pernyataan itu benar ya. Karena dia bilang kan tumbuhan sedikit ya mitokondria daripada hewan. Oke, pada sel tumbuhan terjadi proses fotosintesis. Ya benar kan? Yang melakukan fotosintesis kan. Yang menghasilkan, tapi ingat yang dikatakan di sini fotosintesis secara umum ya, yang menghasilkan ATP dan NADPH. Ya udah kita lihat aja reaksi fotosintesis gitu kan. Secara umum ya. Jadi secara langsung nggak perlu kalian uraikan lagi oh reaksi terang, reaksi gelap gitu nggak usah. Karena kalau kita bagi ya nanti ATP dan NADPH ini kan hanya di reaksi terang gitu kan. Nah, kalau reaksi gelap nanti ada gula juga gitu kan dan yang lain. Nah, tapi di sini dia ngomongnya fotosintesis secara umum. Berarti yang mana? Yang tadi ya kan CO2, air, nanti dibantu cahaya matahari gitu kan, dan harus punya klorofil untuk bisa menyerapnya.
dihasilkan nanti gula C6, H12O6 dan juga oksigen gitu ya. Ini untuk kita tinggal kali 6 kali 6 kali 6. Jadi kalau dia reaksi secara umum makanya nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Kecuali kalian uraikan, oh reaksi terang misalnya, reaksi terang. Reaksi terang. Nah, kalau kita ngomong reaksi terang nanti hasilnya kan 3 kan. Yaitu apa? Ada oksigen, ada ATP, dan ada NADPH gitu ya. NADPH atau kadang ada yang nyebutnya NADPH2. Di mana ATP dan NADPH ini kan untuk reaksi gelap kan, ke reaksi gelap. Reaksi gelap. Ya, jadi kalau nggak ngelangsungin reaksi terang nggak mungkin reaksi gelap gitu ya. Nah, kan kalau kita ke reaksi gelap, siklus Calvin ya gelap. Nah, maka nanti hasil utamanya yaitu gula C6H12O6 ya, dan juga pembentukan kembali CRUBP gitu kan. Nah, jadi ini kalau kita udah menspesifikkan sebenarnya. Karena di sini dibilangnya adalah secara umum, maka pernyataan 2 ini adalah salah gitu ya. Karena dia minta reaksi secara umum yang di sini. Jadi hati-hati ya kalian dalam memahami permintaan soal gitu ya. Kalau dia soalnya menyebutkan secara umum, berarti kalian bahasnya secara umum aja cukup. Nah, kalau dia minta yang khusus, misalnya, oh reaksi terang, berarti ya udah ini benar reaksi terang tapi ya. Tapi kalau itu salah kan? Ya, jadi ini jawabannya C gitu. Oke, mana ada yang mau nanya mungkin yang ini? Tidak ada? Masih stay semua? Tidak. Masih ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut ke 51 nih, tentang leukemia. Oke, ya. Bisa coba diketik jawabannya dulu di kolom chatnya ya. 1 menit dari sekarang. Silahkan. Harus ketik benar ya. Oke, ada yang jawab kah? Udah setengah menit. Setengah menit lagi. Oke, Rahman B. C dan IC ya. 15 detik. Oke, Zaki C, Zakira juga C, Nia juga C. Oke, ya rata-rata C ya. Oke, ya waktunya habis. Oke, kita lihat. Nomor 51 ya, pada penderita kanker darah atau leukemia, metabolisme sel berjalan tidak normal yang mengakibatkan penderita merasa lelah secara terus-menerus. Leukemia. Leukemia, ya ini kita tahunya intinya leukositnya nilainya itu lebih besar daripada 10.000 ya per milimeter kubik. Jadi orang tahu dia itu leukemia atau enggak, ya atau anemia atau enggak. Nah, itu kita ngeceknya dari sel darahnya kan. Dan kalau leukosit itu normalnya adalah nilai normal leukosit kita itu antara 6 sampai 10.000 lah ya per milimeter kubik. Jadi kalau udah di atas dari 10.000, maka dia udah dikatakan leukemia gitu ya. Nah, kalau terjadi leukemia, dampaknya nanti apa? Leukemia. Dengan banyaknya sel darah putih ya, ini akan memberikan dampak. Salah satunya adalah kan kita tahu ya leukosit ini kan tugasnya itu sebagai pertahanan tubuh kan, pertahanan tubuh nih melawan kuman, pertahanan tubuh ya, bisa ngasilin antibody gitu kan, atau dia bisa memfagosit dan sebagainya lah, macam-macam ya, banyak ya fungsi daripada leukosit. Intinya mempertahankan tubuh dari penyakit atau dari patogen gitu kan.
Nah, dampak ketika terjadi kebanyakan daripada si leukosit ya, maka kita itu tubuhnya ini melakukan proses autoimun. Dia ada penyakit autoimun tuh. Ya, banyak ya contoh-contoh penyakit autoimun. Misalnya diabetes mellitus tipikal 1, kemudian apa penyakit lupus. Nah, kemudian ada juga tuh tentang tentang persendian juga tuh ada ya, macam-macam. Nah, intinya kalau autoimun itu artinya pertahanan tubuh kita tadi, leukosit ini akan menyerang tubuh sendiri. Menyerang tubuh kita sendiri. Makanya namanya autoimun kan. Tubuh sendiri. Jadi yang harusnya dia nyerang penyakit, ya, dia harusnya nyerang kuman gitu ya. Nggak ada kuman gini kan, artinya dia nyerangnya diri kita sendiri gitu. Nah, maka nanti leukosit ini ya salah satu dampak ketika dia nyerang tubuh sendiri itu dia bisa memakan sel darah yang lain. Dia akan memakan sel darah kita yang lain. Siapa sel darah lainnya? Kan antara dua kan, antara eritrosit sel darah merah dengan si trombosit sel darah keping darah trombosit. Kalau kita hubungkan ke fungsi mereka, trombosit kan untuk pembukuan luka ya, dan eritrosit ini untuk apa? Angkut oksigen kan, angkut oksigen dan CO2 ya. Inilah pertukaran oksigen CO2 di dalam tubuh. Nah, bisa kalian bayangkan ya kalau misalnya leukosit tadi memakan eritrosit, artinya oksigen yang ada dalam tubuh orang yang mengalami leukemia, ya kan? Leukemia tadi, oksigen orang dalam tubuhnya tadi akan menurun, oksigennya akan menurun. Artinya dia nggak akan bisa melakukan respirasi aerob 100% gitu kan. Nggak bisa melakukan respirasi kayak orang normal lah intinya. Nggak bisa melakukan respirasi aerob secara normal. Artinya tubuhnya nanti akan ada yang mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan dia melakukan respirasi tipikal anaerob atau respirasi asam laktat langsung aja. Karena kan kalau pada hewan atau manusia kan respirasinya asam laktat kan. Hasilnya nanti apa ya, itu asam laktat. Nanti asam laktat inilah yang menyebabkan kita merasa lelah. Kita lari aja misalnya, kalau kita lari kan lama-lama capek kan, pegel, lelah gitu kan. Karena apa? Karena terjadi penumpukan asam laktat. Nah, inilah yang menyebabkan orang tadi kalau dia mengalami leukemia dia merasa lelah terus-menerus. Kenapa? Ya karena dia kekurangan oksigen berkepanjangan gitu kan, sepanjang hidupnya. Jadi pernyataan satu benar. Pernyataan dua, pada penderita kanker darah, proses glikolisis ya berlangsung lebih lambat dibanding dengan siklus Krebs. Nah, kita harus tahu, tadi kan oksigen menurun, ya, artinya respirasi asam laktat. Nah, kalau kita ngomongin tentang respirasi aerob dan anaerob, aerob kan ada 4 tahap kan, dimulai dari glikolisis gitu kan, glikolisis, kemudian ada siklus dekarboksilasi oksidatif ya, atau langsung kita gabung dengan siklus Krebs. Kemudian nanti ada tahapan transport elektron ya. Nah, sedangkan kalau di anaerob itu tahapnya hanya glikolisis kan. Kenapa? Ya karena glikolisis ini dia bisa berlangsung secara aerob dengan anaerob. Artinya, ketika oksigen menurun, itu tidak mempengaruhi respirasi, tidak mempengaruhi tahapan glikolisis. Kenapa? Karena dia bisa berlangsung baik itu ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Yang akan terganggu kalau yang butuh oksigen itu ini kan, siklus Krebs, terutama transport elektron ya, karena di transport elektron inilah oksigen berperanan penting. Gitu. Jadi pernyataan dua di sini salah gitu ya, karena proses glikolisis itu tidak terhambat ya, atau tidak menjadi lambat. Ini salah di sini. Yang terhambat justru siklus Krebs-nya. Jadi jawabannya C. Ya, gitu. Mulainya. Tidak ada. Jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 52. Mungkin
kita bisa jawab 2 soal lagi kali ya. Sampai jam 10 ya. Oke, silakan dicoba dulu. 1 menit dari sekarang. Nah, ini berhubungan dengan materi genetik DNA. Itu letaknya di mana aja sih? Silakan ketik jawabannya di kolom chat lagi ya. 1 menit aja. Materi genetik DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas. Sebab mitokondria dan kloroplas ikut berperan dalam pembelahan sel. Oke, Nia menjawab C. Adakah yang lain? Masih ada 20 detik. Masih ada C. Hmm. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Oke, ada 3 jawaban ya. Dari Nia, Rahman, dan juga Zafira. Semuanya menjawabnya C ya. Oke. Materi genetik DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Nah, jadi di sini kalau kalian ngecek ya secara struktur mitokondria, nukleus, dan juga kloroplas, di dalamnya semuanya bisa kita temukan adanya DNA. Ya, jadi pernyataan satu di sini benar nih. Jadi kalau kita melihat letak DNA, kalau kita bagi dua ya pada selnya, sel prokaryotik dan selnya eukariotik. Nah, kalau posisi atau letak daripada letak daripada DNA di 2 sel ini, maka kalau dia di prokaryotik itu ada 2 tempat. Ya, prokaryotik kan dari bakteri ya, bakteri biasanya. Di sini bisa kita ketemukan yang pertama adalah di inti selnya juga, atau nama inti selnya tapi nukleoid gitu ya. Jadi bukan nukleus, tetapi nukleoid. Sedangkan yang kedua adalah di dalam plasmid, yang digunakan untuk vektor di rekayasa genetika. Ya, jadi 2 ini sebagai tempat daripada DNA ya pada prokaryotik. Nah, tapi kalau dia di eukariotik ya ada beberapa tempat. Pertama inti sel juga, nukleus, tapi namanya karena dia udah bermembran. Kedua adalah organel mitokondria. Kemudian tadi si kloroplas. Jadi dia punya 3 tempat. Kalau tumbuhan 3-3 ini ada ya kalau tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tetap punya mitokondria yang melakukan respirasi, plus juga dia melakukan fotosintesis. Makanya di tumbuhan itu bisa melakukan fotorespirasi namanya. Tapi kalau dia hewan, dia kloroplas nggak ada. Nah ini kalau untuk letaknya ya. Kira kenapa? Oke. Jadi pernyataan satu benar ya, karena dia ngomongnya cuman eukariotik. Eukariotik ingat kan, kalau prokaryotik kan cuma bakteri ya, Monera gitu lah ya, kerajaan Monera. Ya, sementara kalau eukariotik selain Monera gitu ya. Oke, mitokondria dan kloroplas ikut berperan dalam pembelahan sel. Nah, kalau keduanya dalam pembelahan sel sebenarnya nggak terlibat. Kalau keduanya ya. Tapi kalau salah satu benar. Kalau salah satu yaitu siapa? Yaitu si mitokondria. Jadi mitokondria aja yang terlibat dalam pembelahan sel, tapi terlibatnya tidak secara langsung ya. Karena balik lagi, dalam pembelahan sel ini dia butuh energi. Butuh energi. Dan kalau kalian ingat ya, kan fungsi mitokondria itu adalah penghasil energi. Ya, nanti keterlibatan mitokondria itu ya dia nanti menghasilkan sejumlah energi ya untuk bisa membantu dalam proses pembelahan. Tapi kalau kloroplas tidak ya, tidak terlibat karena kloroplas tadi hanya ngasilin gula gitu kan. Jadi kalau keduanya salah, tapi kalau kita cuma ngomong mitokondria ini benar gitu ya. Jadi jawabannya benar salah. Cek ya. Ada yang mau nanya? Tidak ada, sepertinya tidak ada. Oke, kita coba satu soal lagi.
gitu. Ya, ini soal yang terakhir. Oke, ini tentang pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, ada 2 jawaban, siapa aja? Ada kayak ada 3. Oh, berdua orang ya. Laki, oke ada 3. Laki E, minyak E. Kalau dia A. Oke, masih ada 5 detik. Zafira E juga. Femi juga. Oh, Femi malah C ya. Erli, oke, E. Yes, nice. Oke, pollingnya kalau tutup ya, waktunya habis. Oke, file C. Ya, kita lihat di bawah ini ya. Evolusi makhluk hidup dapat berlangsung karena hal-hal berikut ini, yaitu adanya apa. Jadi di sini yang ditanya itu faktor yang bisa membuat makhluk hidup berevolusi gitu kan, bisa melakukan evolusi. Nah, kita tahu dulu kan definisi daripada evolusi kan adalah perubahan ya. Perubahan lama lah, dalam waktu lama lah. Dalam waktu lama. Dan perubahannya itu ya berangsur-angsur dan pelan-pelan, yang nggak langsung blok gitu ya. Kalau bisa sih terjadinya langsung dalam waktu yang cepat ya, salah satunya adalah karena ini. Jadi mutasi ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat makhluk hidup itu berubah atau berevolusi dengan waktu yang lebih instan daripada normalnya ya, ingat. Tapi perlu kalian tahu mutasi itu kan jarang terjadi ya. Kalau secara alami ya, ini jarang terjadi alami. Jarang terjadi di alam. Secara alami maksudnya. Tapi kalau secara buatan ya, artinya kita bisa mengatur frekuensinya. Ya, macam-macam. Kalau yang kalau yang alami ya, misalnya apa ya? Salah satu hasil mutasi itu kan adanya sindrom Down gitu ya, macam-macam itu ya, ada sindrom Turner segala macam. Itu kan jarang terjadi kan. Ya paling ada yang menderita ya berapa orang dari sekian banyak gitu kan. Jadi memang jarang terjadi. Nah, tapi dia termasuk faktor yang membuat makhluk hidup itu berevolusi, berubah gitu ya. Misalnya kalau nanti sindrom Down menikah lagi dengan orang normal kan bisa menghasilkan ya keturunan yang berbeda lagi. Ya nanti makin lama makin beda terus gitu kan. Tapi masih dari varietas manusia, spesies manusia. Oke, jadi pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 ikut benar ya. Jadi perubahan fungsi gen, misalnya gen A besar menjadi gen A kecil, kan itu kan mutasi ya. Balik ke sana. Kita cek nomor 4, perubahan lingkungan. Nah, kalau kita ngomongin tentang, mungkin ada yang mikir tentang ini ya, Pak. Tokoh evolusi kan. Tokoh evolusi. Tokoh evolusi kan kita kenal ada 2, ada 3. Kalau yang terkenal ada 2 ya, tapi yang membuktikan ada 1 orang ya, jadi 3 orang. Yang pertama ada Darwin kan, Charles Darwin. Yang terkenal dengan teorinya adalah tentang seleksi alam ya, seleksi alam. Dan yang kedua adalah Jean-Baptiste Lamarck. Nah, kalau Lamarck sendiri dia tentang proses adaptasi ya. Adaptasi dan hasil adaptasinya itu diwariskan ya. Makanya kalau dari Darwin sendiri dia teori jerapahnya ada 2 kan. Jerapah leher panjang, jerapah leher panjang, dan satunya yang lehernya pendek gitu kan. Panjang dan leher pendek. Jerapah leher pendek. Nah, terus karena makanannya makin tinggi, ya ada proses seleksi alam lah. Seleksi alam. Jadi terjadi perubahan ya, perubahan lingkungan di mana makanannya tadi makin tinggi kan. Nah, akhirnya si jerapah leher panjang ini tapi tetap dapat makan kan, jadi dia tetap hidup tuh yang leher panjang dan lestari.
Sedangkan si jerapah leher pendek karena nggak dapat makan ya dia mati satu-satu dan akhirnya dia punah. Tadi kita nggak ketemu si jerapah leher pendek ya untuk di masa sekarang karena dia telah mengalami kepunahan. Nah, sementara kalau dari si Lamarck sendiri, dia teori adaptasi di mana dia mengatakan bahwa jerapah itu leher, nenek moyangnya satu kan, hanya leher pendek yang beradaptasi karena makanannya tadi tinggi, akhirnya dia menjadi jerapah leher panjang. Itu kan. Nah, tapi ini udah dibantah oleh yang namanya August Weismann kan dalam percobaan potong ekor si tikus kan. Jadi nggak akan dihasilkan tikus berekor pendek ya kan. Nah, walaupun ekornya udah dipotong, ya, jadi bentuk pemotongan itu kan adalah bentuk adaptasi. Tuh, jadi teori daripada Lamarck ini salah gitu kan. Jadi bukan berevolusi karena lingkungan gitu ya. Nah, cuma kalau kita ngelihat di sini, ini perubahan lingkungan. Nah, ini perubahan lingkungan. Jadi ada lingkungan yang berubah. Kayak gini kan, kayak contoh daripada si jerapah tadi. Yang awalnya makanannya itu ada yang di bawah-bawah, ya kan. Dan ternyata hanya tersisa makanan yang di atas, yang tinggi gitu. Ya kan, terjadi perubahan lingkungan. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau si jerapah leher pendek karena nggak bisa menjangkau makanan, ya maka dia akan mati. Ya, mati dan habislah daripada spesies si jerapah leher pendek. Ya, jadi di sini terjadi pengurangan daripada varietas si jerapah. Jadi dia menyebabkan terjadinya perubahan juga pada si kelompoknya. Kalau contoh di sini jerapah. Atau contoh lain misalnya manusia deh. Kita berevolusi kan. Manusia. Kita ini berevolusi dari apa? Dari ukuran sebenarnya. Karena manusia itu kan awalnya tingginya, kalau kita mengacu ke Nabi Adam ya, tingginya itu bisa sampai dengan setinggi pohon kelapa ya, sekitar 60 meter. Dan sekarang, manusia yang sekarang, ya kan, itu kan tingginya berapa gitu, paling 2 meteran ya lah ya, 2 meteran. Walaupun kalau orang Asia nggak ada tuh, sampai 2 meter. Ya, kenapa ya? Karena lingkungan dulu, ya kan, dan sekarang itu juga berbeda. Jadi kalau untuk lingkungan sekarang kayaknya udah nggak cocok lagi dengan manusia yang berpostur tubuh tinggi, ya kan. Jadi memang perubahan lingkungan ini bisa menyebabkan terjadinya evolusi ya bagi makhluk hidup gitu. Jadi bisa berubah karena kayak seleksi alam di sini kan. Seleksi alam ini kan ditandai dengan perubahan lingkungan juga sebenarnya. Jadi sama aja sebenarnya, cuman bedanya di sini kalau si Lamarck ini bilangnya awalnya pendek jadi panjang gitu. Jadi dari yang awalnya lehernya pendek jadi leher panjang. Tapi kalau Darwin kan memang sudah ada dua nenek moyang gitu. Tapi satunya punah gitu. Hanya pernyataan nomor 4 tadi di sini benar. Ya, pernyataan nomor 4 juga benar. Jadi jawabannya adalah benar semua yang itu soal itu. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Soal terakhir kita? Tidak ada? Kak, mau nanya, misal kalau burung itu yang variannya kan ada yang beda-beda tuh. Betul. Nah, itu termasuk adaptasi atau evolusi ya? Oke, burung finch ya. Jadi burung finch itu juga termasuk daripada contoh hasil evolusi, ya kan? Yang mana awalnya burung finch itu burung finch. Ini kan awalnya cuma satu varietas kan, dia pemakan biji-bijian ya. Kemudian karena stok makanannya tuh yang makan biji-bijian udah menipis ya kan? Jadi udah sedikit tuh jumlah biji-bijian yang ada di Kepulauan Galapagos ya. Mereka akhirnya nyari makanan lain kan. Jadi dia nyari-nyari makanan lain ya, berarti kan terjadi perubahan lingkungan tuh ya. Jadi stok yang awalnya banyak makanan untuk biji-bijiannya menjadi sedikit ya, mau nggak mau dia akhirnya memakan makanan yang tersedia aja ya. Akhirnya ada yang makan serangga, ada yang makan madu gitu kan. Jadi dia berubah
karena adanya ini keterpaksaan, ibaratnya keterpaksaan dari perubahan lingkungan. Jadi mau nggak mau, itu bentuk daripada ini juga, dia beradaptasi kan dengan perubahan lingkungan yang ada gitu. Seperti itu yang untuk kelinci. Tapi spesiesnya tetap sama ya, semuanya tetap di burung finch. Makanya kalau dia dikawinkan sebenarnya masih bisa menghasilkan keturunan yang sama karena dia masih satu spesies yang sama. Jadi bukan benar-benar spesies yang baru ya, beda ya. Kalau dia spesiesnya udah berbeda, maka dia tidak bisa kawin lagi, dia tidak bisa kawin sesamanya. Gitu, sama kayak kucing lah ya. Kucing Anggora, kucing kampung misalnya. Kita kawinin mereka, bisa kan? Nanti ada anaknya. Nanti anaknya bisa beranak lagi. Itu bukti bahwa dia satu spesies yang sama. Tapi kalau dia dikawinin, nggak bisa punya anak, ya, atau dia punya anak terus anaknya nggak bisa punya keturunan lagi, nah maka dia udah tidak satu spesies. Gitu. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup ya? Oke.